1096 Bunga Angin, Bulan Salju. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Fang Yuan mengenakan jubah putih, rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia perlahan turun ke dataran utara mini di dalam celah abadi yang berdaulat. Dia berencana untuk menjalani kesengsaraan di tempat ini lagi. Daerah lain memiliki sumber daya yang ditempatkan di dalamnya. Dataran utara mini hanya memiliki daerah es ini, dan yang terpenting, monster salju yang dipenuhi dengan kehendak surga semuanya telah disingkirkan. Celah abadi yang berdaulat memiliki ruang yang sangat besar, tetapi malapetaka dan kesengsaraan hanya menargetkan Fang Yuan. Oleh karena itu, kesengsaraan akan terjadi di mana dia berada. Celah abadi telah ditempatkan, yaitu di dataran utara. Anak sungai-sungai waktu di celah abadi terhubung ke sungai waktu di luar, dan laju waktu di dalam sangat melambat. Pertama, dia memeriksa pengaturannya. Ada sejumlah besar cacing gu yang ditempatkan di celah abadi yang berdaulat. Kebanyakan dari mereka adalah cacing gu yang terkait dengan jurus pembunuh celah penempa kesengsaraan abadi. Selain itu, ada Gunung Danghun tepat di samping Fang Yuan. Saat ini, Gunung Danghun tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Fang Yuan melakukan ini untuk mencegah orang lain menggunakan perjalanan abadi tetap untuk masuk saat dia mengalami kesengsaraan. Dia menyingkirkan kemungkinan ini sebelum bisa digunakan. Selama kesengsaraan pertama, Fang Yuan tidak memiliki gu abadi gunung penarik atau lanskap seperti sebelumnya, dia tidak bisa membawa Gunung Danghun kepadanya. Tapi sekarang, berbeda. Dengan gunung penarik, Fang Yuan bisa menyeret Gunung Danghun sendirian ke dalam lubang abadi miliknya. Jika dia harus meminta bantuan dari gu abadi pria berbulu lainnya, dia tidak hanya perlu membuang poin kontribusi sektenya, dia juga perlu membiarkan gu abadi pria berbulu itu masuk ke lubang abadi kedaulatannya, mengungkap rahasia besarnya. Dengan lanskap seperti sebelumnya, dia tidak takut Gunung Danghun akan hancur dalam bencana itu. Lagi pula, semakin para Gunung Danghun rusak, semakin sedikit gu yang dihasilkan. Setelah beberapa pemeriksaan, Fang Yuan memastikan bahwa pengaturannya tidak memiliki masalah. Segera, atas keinginannya, pintu masuk lubang abadi kedaulatan terbuka. Huf huf huf. Sejumlah besar ki langit dan bumi memasuki lubang abadi kedaulatan melalui pintu masuk. Seketika, terjadi keributan besar, seolah-olah gelombang pasang menerjang masuk. Kali ini, aku membawa Gunung Danghun, menambah beban pada lubang abadi kedaulatan. Dengan demikian, ada lebih banyak ki langit dan bumi daripada terakhir kali. Ki langit dan bumi menyerbu dengan ganas. Fang Yuan juga mengaktifkan cacing gu di luar lubang abadinya pada saat yang sama. Dia sudah pernah melakukan pengaturan ini sebelumnya, Fang Yuan cukup mengenalnya. Saat menjalani kesengsaraan, Fang Yuan secara alami menggunakan bukaan penempaan kesengsaraan abadi. Pertama, jurus pamungkas bukaan penempaan kesengsaraan abadi dapat, secara tidak langsung, melemahkan kekuatan malapetaka duniawi. Kedua, jurus pamungkas ini dapat menarik keluar makna sejati Reckless Savage, membantu Fang Yuan dengan kultivasi jalur transformasinya. Tidak seperti kesengsaraan pertama, kali ini, banyak gufana yang digunakan untuk membentuk bukaan penempaan kesengsaraan abadi adalah milik Fang Yuan. Dia bahkan memodifikasi bukaan penempaan kesengsaraan abadi sendiri, membuat beberapa penyesuaian kecil. Bukaan penempaan kesengsaraan abadi yang dimodifikasi adalah salah satu persiapan yang dilakukan Fang Yuan untuk kesengsaraan ini. Meskipun tingkat pencapaian jalur penyempurnaannya tidak tinggi, dia memiliki tingkat pencapaian jalur kebijaksanaan Grandmaster. Modifikasinya hanyalah lapisan gula pada kue, itu bukan aspek yang penting. Tetapi selama dia melanjutkan penelitiannya, Fang Yuan yakin bahwa dia akan membuat jurus pamungkas ini secocok mungkin untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, Fang Yuan tidak bisa selalu bergantung pada Sekte Langya. Setiap kali dia mengalami kesengsaraan, dia perlu meminjam begitu banyak cacing gu dari roh daratan Langya, ada biaya yang sangat besar di dalamnya. Fang Yuan memodifikasi lubang penenang kesengsaraan abadi agar dapat terbebas dari kendali roh daratan Langya dalam aspek ini. Beberapa saat kemudian, Fang Yuan menyelesaikan pengaturannya dan mulai menggunakan esensi abadinya, mengaktifkan cacing gunya. Cahaya hijau bersinar, memenuhi seluruh lubang abadi, sambil terhubung ke dunia luar. Secara bertahap, rona hijau muncul di luar lubang abadi, menutupi area sekitarnya yang luas. Puluhan ribu manik esensi abadi anggur hijau digunakan,
memungkinkan Fang Yuan untuk mengaktifkan jurus pembunuh lubang penenang kesengsaraan abadi. Bencana duniawi kedua turun. Dunia bergemuruh, angin bertiup saat awan bergeser. Awalnya, hanya ada angin sepoi-sepoi, tetapi segera, intensitas angin meningkat pesat. Dalam sekejap mata, angin kencang bertiup, ia memiliki kekuatan untuk menyapu dunia dan menerbangkan semua kehidupan. Kesengsaraan apa ini? Fang Yuan berdiri di puncak gunung Danghun, menunggu dengan waspada. Meskipun dia belum mengenali malapetaka duniawi itu, dia dapat melihat bahwa malapetaka duniawi ini sama seperti terakhir kali, jauh melampaui nalar dalam hal kekuatan. Angin kencang bertiup, meniup salju dan es di tanah, menyebabkan area itu menjadi gelap. Apertur abadi yang berdaulat itu awalnya memiliki sedikit tanda dao jalur cahaya, itu redup. Dengan angin kencang dan salju, penglihatan Fang Yuan menjadi sangat terbatas. Ding ding ding, ding ding ding. Suara apa itu? Fang Yuan telah mengaktifkan metodenya untuk menyelidiki, tetapi tiba-tiba dia mendengar suara lonceng dari dalam salju dan angin. Pemandangan aneh ini membuat Fang Yuan sedikit mengernyit. Jangan bilang, ini, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Pada saat ini, suara lonceng menjadi lebih keras, bunga hijau besar terbang keluar dari angin, menabrak gunung Danghun. Bunga hijau ini sangat cepat. Itu lebih cepat dari kilat. Setelah menabrak gunung Danghun, sebuah tanda besar tertinggal di gunung Danghun. Batu-batu gunung di sepanjang jalan semuanya hancur berkeping-keping, sebelum tertiup angin. Ding ding ding, ding ding ding. Lonceng angin berbunyi lagi, pada saat berikutnya, 18 bunga hijau terbang keluar dan menabrak gunung Danghun. Mereka berubah menjadi debu, tetapi 18 noda dibuat di gunung Danghun. Ini adalah bunga angin. Mata Fang Yuan bersinar terang, dia memastikan hal ini dalam benaknya. Bunga angin adalah sejenis esensi angin. Bunga-bunga itu hanya tumbuh di tengah angin yang sangat kencang. Bunga-bunga itu tidak memiliki akar dan hanyut terbawa angin. Bunga-bunga itu besar seperti kereta kuda, berwarna hijau muda dan sangat tajam. Ding ding ding. Fang Yuan baru saja mengenali bunga-bunga ini, ketika gelombang bunga angin berikutnya datang lagi. Bunga-bunga itu kini jumlahnya lebih banyak, ada 40 hingga 50. Bunga-bunga itu menyerang dari segala arah, menghantam gunung Danghun secara berurutan. Permukaan gunung Danghun terdampak, debu dan asap mengepul, pecahan-pecahan batu berhamburan oleh angin dan lenyap. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik untuk berkunjung. Fang Yuan cepat-cepat mundur, menjauh dari puncak gunung. Dia menggertakkan giginya, merasa sedikit gelisah. Terakhir kali, kehendak surga menciptakan sejumlah besar monster salju, tetapi aku bisa terbang dan memiliki inisiatif. Kali ini, kehendak surga belajar dari kesalahannya, ia mengubah taktiknya dan menggunakan kesengsaraan bunga angin padaku. Inilah kelemahan Fang Yuan. Kecepatan Fang Yuan lebih rendah dari bunga angin, dan metode pertahanannya hanya pada tingkat manusia. Untungnya, aku memindahkan gunung Danghun ke sini kali ini, kalau tidak, aku tidak punya tempat untuk melindungi diriku sendiri, itu akan mengerikan. Fang Yuan merasa sangat senang. Pemandangan seperti sebelumnya, dia menggunakan Gu abadi jalur waktunya, noda di gunung Danghun menghilang, kembali normal. Namun segera, pada detik berikutnya, rentetan bunga angin menyerang lagi, menghancurkan lapisan permukaan gunung menjadi berkeping-keping. Ini tidak bisa terus berlanjut. Mengaktifkan celah tempering kesengsaraan abadi sudah menghabiskan lebih dari setengah esensi abadiku. Meskipun aku aman saat ini, aku menghabiskan banyak esensi abadi anggur hijau. Memulihkan gunung Danghun hanya memperpanjang hal yang tak terelakkan. Fang Yuan menyipitkan mata, pikiran berputar cepat di benaknya. Dia memiliki banyak pengalaman pertempuran, dia dengan cepat memikirkan tindakan balasan. Jurus pembunuh jalur kekuatan, Myriad Self. Jurus pembunuh jalur transformasi, Familiar Face. Batas kegelapan Gu abadi. Tubuhnya bergetar, dia menggunakan metodenya, saat Fang Yuan yang tak terhitung jumlahnya menempati seluruh gunung Danghun. Salah satu dari mereka meraung ke langit saat semua hantu Fang Yuan bergegas menuju angin di luar gunung. Pada saat yang sama, tubuh asli Fang Yuan menggunakan wajah yang dikenalnya dan Myriad Self untuk menyembunyikan dirinya, dia berubah menjadi batu di gunung Danghun. Dengan perubahan bentuk Gu abadi, wajah yang dikenalnya lebih dekat dengan versi aslinya, mudah digunakan, memiliki transformasi instan. Tidak seperti sebelumnya,
ketika Fang Yuan menggunakan sejumlah besar gu fana untuk menggantikan efek perubahan bentuk gu abadi, menyebabkan wajah yang dikenalnya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diaktifkan. Setelah berubah menjadi batu biasa, Fang Yuan tidak beristirahat, dia menggunakan gu abadi batas gelap, menyembunyikan auranya. Ding ding ding, sejumlah besar bunga angin menyerang puluhan ribu hantu Fang Yuan. Daya tembak malapetaka menjadi kurang terkonsentrasi, Gunung Danghun mengalami lebih sedikit tekanan dari sebelumnya. Dalam sekejap, hantu diri Fang Yuan yang tak terhitung jumlahnya semuanya dimusnahkan oleh bunga angin. Fang Yuan menggunakan diri yang tak terhitung jumlahnya lagi, memanggil hantu yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu keluar membawa auranya. Bunga angin berhamburan dan menari-nari di angin, banyak hantu langsung hancur. Setelah beberapa kali pengulangan, kehendak surga merasakan taktik Fang Yuan. Saat bunga angin berhenti memperhatikan hantu Fang Yuan, mereka menargetkan serangan mereka ke Gunung Danghun. Fang Yuan menggertakkan giginya, merasakan niat jahat dari kehendak surga. Gunung Danghun adalah sumber pendapatan terbesarku, kehendak surga ingin menghancurkannya dan merusak prospek masa depanku. Untungnya, Fang Yuan memiliki lanskap seperti sebelumnya. Dia memiliki lanskap seperti sebelumnya untuk memulihkan Gunung Danghun, tetapi itu hanya bisa membuat Fang Yuan mempertahankan situasi, dia akan tetap dalam keadaan pasif. Esensi abadi anggur hijau dikeluarkan dengan cepat. Gelombang pedang berlapis 3, tangan raksasa jalur kekuatan. Fang Yuan mencoba untuk melakukan serangan balik, tetapi bunga angin itu terlalu cepat, kedua jurus pamungkas itu tidak efektif. Terutama tangan raksasa jalur kekuatan, meskipun kuat, ia terlalu lambat, ia tidak dapat menangkap bunga angin sama sekali. Kecuali bunga angin itu datang padanya. Napas beracun. Fang Yuan menghembuskan gas beracun berwarna ungu tua yang berhamburan bersama angin. Sejumlah besar bunga angin layu setelah bersentuhan dengan racun itu. Fang Yuan menunjukkan kegembiraan yang luar biasa di wajahnya. Napas beracun dimodifikasi dari jurus pamungkas jalur kebijaksanaan, yang mengandung hati yang jahat. Ia menggunakan hati wanita sebagai intinya. Ia memiliki banyak kekurangan dan nilainya relatif rendah. Fang Yuan jarang menggunakannya, tidak disangka bahwa ia begitu efektif sekarang. Di bawah pengaruh napas beracun, kekuatan serangan bunga angin menurun drastis. Angin mulai melambat, cahaya dingin bersinar di seluruh Gunung Danghun. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa di langit, ada bulan sabit yang muncul entah dari mana. Fang Yuan menyipitkan mata, ia bergumam pelan, bulan salju. Bulan sabit ini seputih salju, bersinar dengan cahaya pucat, menyebabkan suhu Gunung Danghun turun. Tak lama kemudian, lapisan es mulai menutupi permukaan Gunung Danghun. Fang Yuan merasa ada beban di hatinya, ia berpikir, jadi ini bukan malapetaka bunga angin, melainkan malapetaka bulan salju bunga angin. Yang pertama adalah malapetaka duniawi, tetapi yang kedua adalah malapetaka surgawi. Malapetaka duniawi kedua ini terlalu dahsyat. Kesengsaraan bunga angin, kesengsaraan bulan salju. Ketika sendirian, keduanya merupakan dua malapetaka duniawi yang berbeda. Ketika bunga angin dan bulan salju bersama, mereka membentuk kesengsaraan surgawi. Kekuatannya jauh lebih tinggi, dan kesulitan melewati kesengsaraan meningkat. Bunga angin cepat dan sulit dihindari, mereka tajam dan tidak mudah untuk dipertahankan. Bulan salju memancarkan cahaya dingin yang membekukan para dewa Gu, membuat mereka lebih lambat. Keduanya merupakan pasangan yang sempurna. Fang Yuan merasakan tekanan yang berat. Sebenarnya, dengan kekuatannya saat ini, terutama setelah transaksi dengan Sekte Bayangan, jalur kekuatan dan jalur pedang menjadi sumber serangan utamanya. Baik itu tangan raksasa jalur kekuatan atau gelombang pedang berlapis 3, keduanya dapat memungkinkannya untuk melepaskan kekuatan pertempuran Dewa Gu peringkat 7. Adalah mungkin untuk melewati kesengsaraan surgawi. Yang menciptakan suasana hati Fang Yuan yang berat bukanlah kesengsaraan surgawi sekarang, tetapi perkembangannya di masa depan. Ketika para Dewa Gu mengalami kesengsaraan, mereka menjadi semakin kuat. Malapetaka duniawi kedua Fang Yuan secara teori lebih kuat dari yang pertama. Namun, malapetaka duniawi kedua sudah berada pada level kesengsaraan surgawi. Peningkatan seperti itu terlalu banyak. Secara teori, jika ini terus berlanjut, seberapa kuat malapetaka duniawi ketiga dan keempatnya? Seorang Gu Immortal tingkat 6 menghadapi malapetaka duniawi setiap 10 tahun, dan kesengsaraan surgawi setiap 100 tahun. Setelah 300 tahun, setelah 3 kesengsaraan surgawi, mereka akan menjadi tingkat 7.
Itu berarti, mereka akan mengalami 27 malapetaka duniawi dan 3 kesengsaraan surgawi. Dan bagi Fang Yuan, setelah malapetaka duniawi kedua ini, ia masih mengalami 25 malapetaka duniawi dan 3 kesengsaraan surgawi. Jika malapetaka duniawi keduanya sudah berada pada level kesengsaraan surgawi, masa depan apa yang akan ia miliki? Jika ia memproyeksikan ini ke masa depan, malapetaka duniawinya akan mencapai level kesengsaraan besar. Cahaya bulan salju membuat wajah Fang Yuan tampak pucat. Bahkan pikiran dalam benaknya bergerak lebih lambat sebagai hasilnya. Bulan salju memancarkan cahaya dingin yang tidak hanya memperlambat gerakan Gu Immortal, tetapi juga pikiran mereka. Fang Yuan dengan cepat menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk melindungi pikirannya. Dia adalah seorang Grandmaster jalur kebijaksanaan, dia dapat mencapai ini dengan mudah. Ini seharusnya tidak terjadi. Selama transaksi Shadow Sect, Six Hair memberitahu saya, meskipun bencana duniawi semakin kuat setiap saat, ada batas kekuatannya. Selama ini adalah bencana duniawi, itu akan berada dalam kisaran bencana duniawi. Apakah dia berbohong kepada saya? Dia memberi saya informasi palsu. Fang Yuan mengerutkan kening dalam-dalam. Bukan tidak mungkin mereka berbohong kepadanya. Namun bagi Fang Yuan, jika dilihat dari sudut pandang pihak lain, mereka tidak akan mendapatkan apapun dari tindakan mereka. Karena ini adalah sesuatu yang dapat dengan mudah diketahui. Dan Sekte Bayangan ingin menangkap Fang Yuan untuk memurnikan kembali janin abadi yang berdaulat Gu, bukankah akan menjadi masalah jika mereka berbohong kepadanya dan menyebabkannya mati dalam musibah ini? Atau bolehkah kukatakan, ada kemungkinan lain, kecerahan berkelebat di mata Fang Yuan, sebelum menjadi redup. Angin menderu di luar, Fang Yuan mengangkat kepalanya, menatap langit, pupil matanya gelap seperti langit malam. Berdiri di atas batu gunung, jubah putih dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dia seperti serigala penyendiri. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik untuk berkunjung. Gelombang pedang 3 lapis, tangan raksasa jalur kekuatan. Tiba-tiba, dia melancarkan serangan yang kuat. Gelombang pedang muncul entah dari mana, melesat ke langit, menentang gravitasi. Tangan raksasa jalur kekuatan merobek ruang, mendorong angin dengan kekuatan yang sangat besar. Keduanya menyerbu ke arah bulan salju di langit. Ding ding ding, ding ding ding. Bunga angin hijau yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju gelombang pedang dan tangan raksasa seperti lebah yang tertarik pada nektar. Bunga angin yang tajam berbenturan dengan gelombang pedang dan tangan raksasa. Segera, kedua kekuatan ini tersingkir. Tetapi ada pemandangan yang aneh. Sebelumnya, bunga angin hanya menargetkan Gunung Danghun. Mereka ingin menghancurkan wilayah surga dan bumi yang terkenal terpencil ini. Mereka mengabaikan gelombang pedang dan tangan raksasa Fang Yuan, bahkan menghindarinya dengan sengaja. Tetapi sekarang, bunga angin ini menyerang mereka. Itu karena serangan Fang Yuan ditujukan pada bulan salju di langit. Sepertinya bunga angin ini berusaha melindungi bulan salju. Keberadaan bulan salju memang memberi banyak tekanan pada Fang Yuan. Tidak salah bahwa bunga angin melindunginya. Tetapi kegembiraan melintas di mata Fang Yuan. Diri segudang, diri segudang, diri segudang. Sekelompok hantu meraung, sejumlah besar hantu Fang Yuan bergegas seperti gelombang pasang. Fang Yuan menggunakannya 3 kali, dalam sekejap, Gunung Danghun yang awalnya kosong, menjadi sangat ramai. Fang Yuan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah angin dengan melompat menuruni gunung. Namun tidak seperti terakhir kali, tubuh asli Fang Yuan juga berubah menjadi hantu jalur kekuatan, bergegas keluar dari Gunung Danghun. Sejumlah besar bunga angin datang padanya. Namun, ada terlalu banyak hantu jalur kekuatan, dan terlalu sedikit bunga angin. Hantu jalur kekuatan Fang Yuan tidak dapat menahan bunga angin, mereka pun dengan cepat dikorbankan. Namun, dengan menggunakan mereka untuk menyembunyikan dirinya, dengan wajah yang dikenalnya dan Dark Limit yang membantunya, Fang Yuan berhasil naik ke langit. Sudah waktunya, Sword Escape. Fang Yuan menemukan waktu yang tepat untuk menggunakan Sword Escape Immortal Gu. Dia seperti seekor naga yang keluar dari air, dia melesat ke langit dan terbang di atas awan, itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Dia sudah dekat. Fang Yuan menggunakan gelombang pedang 3 lapis dan tangan raksasa jalur kekuatan. Lagi, kehendak surga terkejut, bunga angin masih melenyapkan hantu Fang Yuan. Fang Yuan berhasil menghancurkan bulan salju di langit. Pada saat berikutnya,
sejumlah besar makna sejati Reckless Savage memenuhi dirinya. Fang Yuan seperti tanaman layu yang menerima air, dia menyerap semua makna sejati. Tiba-tiba, dia merasa seperti telah berubah menjadi bulan, dia tergantung di langit, diam-diam memancarkan cahaya bulan saat dia melihat ke bawah pada makhluk hidup di dunia. Tingkat pencapaian jalur transformasinya meningkat pesat. Jalur transformasi tidak hanya mencakup hewan dan tumbuhan, tetapi juga meliputi gunung, air, angin, bulan, semua fenomena alam ini. Makna sebenarnya dari Reckless Savage ini memberi Fang Yuan keuntungan besar. Dia tertawa terbahak-bahak, orang bisa merasakan kegembiraannya hanya dari tawanya saja. Ternyata, kesengsaraan bulan salju bunga angin hanya disatukan, itu bukan kesengsaraan surgawi yang sebenarnya. Bencana duniawi kedua berada dalam lingkup bencana duniawi. Tidak peduli seberapa marahnya keinginan surga dan seberapa besar keinginannya untuk melenyapkan Fang Yuan, tidak ada gunanya. Itu adalah kehendak surga, itu harus mematuhi hukum keseimbangan jalan surga. Angin menderu, kehendak surga mengamuk, seolah-olah malu karena rencananya terungkap secara terbuka. Bunga angin yang tak terhitung jumlahnya menyerang Fang Yuan. Fang Yuan menggunakan banyak sekali diri lagi, sejumlah besar hantu Fang Yuan mengalihkan serangan kehendak surga. Bunga angin membunuh hantu Fang Yuan, itu adalah pembantaian yang sebenarnya. Namun, tidak banyak pengaruhnya. Tubuh asli Fang Yuan disembunyikan di antara hantu-hantu, dan akhirnya mendarat di Gunung Danghun lagi. Dengan Gunung Danghun, ia punya tempat untuk membela diri, Fang Yuan bisa bernapas lega. Menonaktifkan wajah yang dikenalnya, tubuh Fang Yuan bergetar. Ada luka besar di punggungnya, darah menetes, tulang-tulangnya bisa terlihat. Namun, karena berubah menjadi Go abadi, lukanya disembunyikan, ia berhasil menipu kehendak surga. Pertahananku terlalu lemah. Fang Yuan mendesah, mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Ia tidak menggunakan manusia seperti sebelumnya. Man as Before adalah Go abadi yang menggunakan esensi abadi. Dan itu hanya bisa mengembalikannya ke keadaannya beberapa saat yang lalu. Fang Yuan terluka oleh bunga angin di langit saat dia terbang. Saat itu, dia tidak bisa menggunakan Man as Before. Jika aura Go abadi bocor, dia akan mengekspos dirinya sendiri. Untungnya, tanda daoku tidak saling bertentangan, bahkan metode Fana bekerja dengan baik padaku. Fang Yuan merasakan keuntungan besarnya dalam aspek ini. Biasanya, Go abadi sulit disembuhkan. Karena mereka memiliki tanda dao, mereka akan mengganggu dan mengurangi efektivitas metode penyembuhan Fana. Saat menggunakan jurus pembunuh abadi yang menyembuhkan, seseorang juga harus mempertimbangkan apakah tanda dao saling bertentangan. Fang Yuan tidak memiliki masalah seperti itu, dia bisa menggunakan metode Fana, ini memungkinkannya untuk menghemat esensi abadi. Fang Yuan tidak menyiapkan esensi abadi sebanyak terakhir kali. Alasan utamanya adalah penutupan surga kuning harta karun. Cahaya dingin menyerangnya, embun beku terbentuk di dahi Fang Yuan. Itu menyebar dan dia segera ditutupi lapisan es. Bukan hanya dia, seluruh gunung Danghun juga sama. Fang Yuan mendongak dan pupil matanya mengecil, dia berteriak dalam hati dengan cemas. Ada 3 bulan salju lagi yang muncul di langit. Dengan 3 kali cahaya dingin yang terkumpul, efeknya berlipat ganda. Metode jalur kebijaksanaan Fang Yuan untuk mempertahankan pikirannya berhenti bekerja. Dia hanya bisa menggunakan cara lain untuk melawannya. Dia juga harus mempertahankan tubuhnya, beberapa gerakan pembunuh Fana. Defensif digunakan, tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya, suhu tubuhnya dipertahankan pada tingkat normal. Jumlah bulan salju dan laju produksinya melebihi harapan Fang Yuan. Ini menghancurkan rencananya untuk duduk santai di Gunung Danghun. Jantung Fang Yuan berdetak cepat, ketika dia melihat 3 bulan salju. Dia menyadari, ini adalah momen penting hidup dan mati. Semakin lama dia berlarut-larut, semakin banyak bulan salju yang akan muncul, dan semakin sedikit harapannya untuk melewati kesengsaraan. Dia harus melakukan serangan balik, dia tidak bisa mengendur, jika tidak, ketika kesempatan memudar, sedikit penundaan akan menyebabkan dia jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam, tidak akan ada cara baginya untuk bertahan hidup. Gu Immortal yang lain mungkin ragu-ragu, tetapi Fang Yuan memiliki banyak pengalaman pertempuran. Setelah menyadari situasinya, dia menggunakan Myriad Self sekali lagi tanpa ragu-ragu. Melakukan hal yang sama lagi, sejumlah besar hantu Fang Yuan memikat bunga angin. Tubuh Fang Yuan bercampur dengan mereka, menyerbu ke langit tanpa henti. Setelah terbang menuju langit, kekuatan cahaya dingin meningkat,
tidak lagi dibatasi oleh tanda dao jalur jiwa Gunung Danghun. Ini adalah pertempuran yang intens. Fang Yuan harus menghancurkan 3 bulan salju, tetapi cahaya dingin dari mereka memberinya tekanan yang jauh lebih besar daripada bunga angin. Dan yang terburuk dari semuanya, bulan salju keempat sudah terbentuk di langit. Kehendak surga sedang melakukan segala macam cara untuk menghentikan Fang Yuan, sementara dia memiliki kesempatan terbaik untuk menyerang. Sejumlah besar bunga angin berusaha membunuh Fang Yuan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sabit, Fang Yuan menghancurkan mereka setelah proses yang sulit. Dan lebih banyak bulan salju masih terbentuk. Cahaya dingin membuat Fang Yuan merasakan hawa dingin yang dalam di benaknya, kenyataan yang kejam membuat anggota tubuhnya mati rasa. Peluangnya untuk bertahan hidup semakin berkurang, tetapi ekspresi Fang Yuan menjadi lebih tegas, dia menyerang kesulitan itu tanpa putus asa. Esensi abadinya berkurang dengan cepat, setiap kali dia menggunakan gerakan pembunuh abadi, dia harus berhati-hati tentang pengeluaran dan menghitungnya dengan akurat ding-ding-ding. Bunga angin menghantam punggung Fang Yuan. Pertahanan Fang Yuan bagaikan kertas, langsung terkoyak. Jubah di punggungnya terpotong, darah menyembur saat dagingnya tercabut. Aku mulai sial, hati Fang Yuan mencelos. Ada puluhan hantu jalur kekuatan di sekelilingnya, tetapi hanya ada 1 bunga angin yang menyerang mereka. Tak disangka dialah yang terkena. Seiring berjalannya waktu, perlindungan Doxit Luk akan semakin melemah, peluangnya untuk ketahuan oleh kehendak surga pun meningkat. Dan yang lebih buruk, ada juga Dark Limit Immortal Gu yang perlu diperhitungkan. Dark Limit Immortal Gu diaktifkan, melindungi Fang Yuan dan menyembunyikan auranya, tetapi auranya juga melemah. Begitu perlindungan ini lenyap, itu akan lebih parah daripada kehilangan perlindungan Doxit Luk. Waktu berlalu, detik berlalu seperti tahun bagi Fang Yuan, dia bertahan dengan putus asa. Dia telah menahan serangan yang tak terhitung jumlahnya dari Snow Moon dan Windflower. Perlindungan Doxit Luk dan Dark Limit melemah secara bertahap, tetapi wajah yang dikenalnya, yang dibentuk menggunakan sikap Gu dan perubahan bentuk Gu, adalah metode andal yang dipegang Fang Yuan. Ada juga Myriad Self, pada saat ini, kekuatan serangannya tidak berguna, dia hanya bisa menggunakannya sebagai pengalih perhatian. Kehendak surga tidak bodoh, pikirnya. Setelah memahami taktik Fang Yuan, setelah dia menggunakan Myriad Self setiap kali, dia dapat menemukannya dalam waktu yang lebih singkat daripada upaya. Sebelumnya, cedera Fang Yuan semakin parah, dia tidak punya pilihan selain menggunakan manusia seperti sebelumnya. Tetapi dengan cara ini, pengeluaran esensi abadinya meningkat pesat. Dia tidak memiliki banyak hal untuk memulai, sekarang, itu menipis. Kehendak surga memiliki tempat yang tinggi untuk mengendalikan bencana duniawi, itu tidak akan kalah dalam situasi ini. Sementara Fang Yuan seperti seekor semut, mati-matian berjuang untuk bertahan hidup dalam situasi berbahaya ini. Jumlah bulan salju terus meningkat, Fang Yuan perlahan tidak dapat mengikutinya. Situasinya mengerikan, Fang Yuan hampir tidak melihat harapan. Namun, dia tidak menyerah, dia terus menggertakkan giginya dan bertahan. Angin bertiup kencang, seolah mengejeknya karena terlalu percaya diri. Bulan-bulan bersalju tergantung di langit, cahaya dingin tampak menatap Fang Yuan, melihat semut ini berjuang mati-matian dalam kesia-siaan. Fang Yuan bermandikan darah, jubah putihnya berubah menjadi warna merah darah, dan keringatnya membeku karena cahaya dingin. Dia dalam kondisi yang menyedihkan, sebagian rambut hitamnya yang berkibar tertiup angin telah patah, panjangnya sekarang tidak rata, dia tampak seperti kombinasi pengemis dan orang gila. Wajahnya sedingin es, dia tidak tertawa atau berteriak. Dia seperti bongkahan es yang kokoh, bahkan jika langit dan bumi menguburnya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia bertahan dalam diam dalam situasi putus asa ini. Angin perlahan melemah, kekuatan kesengsaraan bunga angin memudar. Ini adalah batasnya, kekuatan bencana duniawi memiliki batas. Bahkan jika kehendak surga memperkuatnya hingga tingkat terbesar dan secara pribadi memanipulasinya. Fang Yuan tidak terbunuh oleh bunga angin, segera, jumlah bunga angin berkurang, tidak ada lagi angin. Fang Yuan tersenyum, dia mengaktifkan esensi abadinya, menargetkan bulan salju. Meskipun bunga angin telah hilang, dan bulan salju telah berhenti terbentuk, masih ada beberapa bunga angin yang tertinggal, dan banyak bulan salju di langit. Pertarungan yang sulit. Fang Yuan tidak memiliki kekuatan untuk menggertakkan giginya, dia merasa sangat lemah. Diri yang tak terhitung jumlahnya. Tangan raksasa jalur kekuatan. Gelombang pedang berlapis 3.
Wajah yang dikenalnya, dia tidak dalam kondisi yang baik, beberapa gerakan pembunuh abadinya gagal saat diaktifkan. Setiap kali dia gagal, dia menghadapi serangan balik dan memuntahkan darah dari mulutnya. Bencana duniawi sudah mencapai batasnya, begitu pula Fang Yuan. Tidak ada alasan untuk lari sekarang. Bunga angin tidak hanya bisa menghentikannya, bulan-bulan salju bisa terbang perlahan, jangkauan cahaya dingin terlalu besar. Bencana duniawi belum berakhir, ki langit dan bumi belum seimbang, mustahil untuk mengambil kembali bukaan abadi miliknya. Tidak dapat disangkal, kehendak surga telah merencanakan ini selama beberapa waktu, menciptakan kesengsaraan yang paling cocok untuk membunuh Fang Yuan. Dalam bencana duniawi terakhir, makna sejati Reckless Savage adalah bagian dari kekuatan bencana duniawi. Namun kali ini, meskipun kehendak surga tidak dapat menghentikannya, itu memengaruhi makna sejati Reckless Savage dan mengubahnya menjadi kesengsaraan bulan salju, meningkatkan kesulitan seluruh bencana duniawi. Dalam situasi saat ini, itu tergantung pada siapa yang bisa bertahan lebih lama dari yang lain. 1 jam kemudian, Fang Yuan ambruk di Gunung Danghun. Esensi abadinya terkuras. Dia tidak bisa lagi menahan wajah yang dikenalnya, energi mentalnya terkuras. Fang Yuan mengerahkan usaha dan kekuatannya, menghancurkan sejumlah besar bulan salju, tetapi masih ada 1 bulan terakhir di langit. Dengan menggunakan perlindungan Gunung Danghun, Fang Yuan menahan kekuatan cahaya dingin itu. Dia dipenuhi luka-luka, embun beku telah terbentuk di permukaan banyak lukanya. Fang Yuan tidak memiliki kekuatan lagi, salju dan embun beku menumpuk di tubuhnya, mengubahnya menjadi bongkahan es. Jejak angin terakhir bertiup di atas es, membawa kehendak surga, ingin mengambil nyawa Fang Yuan. Dia tidak memiliki esensi abadi yang tersisa untuk menggunakan bahkan 1 gerakan pembunuh abadi, tetapi Fang Yuan menunjukkan senyum tipis seorang pemenang di wajahnya. Akhirnya aku selamat dari malapetaka ini. Pada saat berikutnya, seekor ikan naga bintang sirip tulang belakang binatang buas muncul. Ia mengayunkan ekornya dan menghancurkan bulan salju terakhir. Perbudakan binatang buas gu abadi. Beberapa menit kemudian, ki langit dan bumi tenang, Fang Yuan dengan cepat menggunakan metodenya untuk meninggalkan dataran utara. Setelah dia pergi, beberapa saat kemudian, 2 sosok muncul dari bawah es. Itu di sini, salah satu sosok memeriksa tempat itu, mengatakan ini setelah memastikan sekelilingnya. Sosok lainnya mengendus-endus dengan hidungnya, memastikan juga, kami tidak salah merasakan, seseorang sedang mengalami kesengsaraan di sini sebelumnya, masih ada beberapa ki langit dan bumi yang tersisa, itu belum sepenuhnya hilang. Kedua sosok itu tidak jelas, mereka sengaja menyembunyikan sosok mereka. Namun, untuk dapat mengetahui tentang kesengsaraan dan memeriksanya dengan sangat jelas, mereka pastilah gua abadi. Dataran es utara diciptakan oleh Reckless Savage Demon Venerable di masa lalu sendirian. Ini adalah dataran es tanpa daratan. Ki langit dan bumi di sini kurang melimpah dibandingkan di tempat lain. Jika banyak dewa gu mengalami kesengsaraan di sini, lebih banyak ki langit dan bumi akan dikonsumsi. Pada suatu saat, gletser akan hancur, seluruh tempat akan menjadi tidak stabil. Salah satu dari 2 dewa gu misterius itu mendesah saat mereka berbicara dengan sangat khawatir. Dataran es utara adalah surga terakhir yang tersisa bagi kita manusia salju. Kita hidup di bawah dataran es dan tidak berkonflik dengan seluruh dunia. Untuk berpikir bahwa manusia tidak puas, mereka bahkan ingin mengambil tempat perlindungan terakhir kita ini. Sosok misterius lainnya lebih muda dan berkata dengan sangat marah. Ternyata kedua dewa gu ini tidak sederhana, mereka adalah dewa gu manusia salju dari manusia varian. Manusia salju muda gu immortal melanjutkan, tetua tertinggi pertama terlalu ketinggalan zaman. Menurut pendapatku, kita seharusnya menyingkirkan cudu itu. Lihat, cudu tidak hanya datang untuk menjalani kesengsaraan, yang lain juga datang. Segera, semakin banyak gu immortal akan datang dan menghancurkan tempat perlindungan kita. Manusia salju tua gu immortal menghela napas, Aku mengerti mengapa tetua tertinggi pertama setuju. Mereka khawatir bahwa pertempuran dengan cudu akan mengungkap lokasi kita ke dunia. Saat ini, manusia adalah penguasa dunia. Status mereka kokoh seperti gunung, tak tergoyahkan. Jika kita terbongkar, semua gu immortal di dataran utara akan mengejar kita. Apakah kita akan membiarkan ini terus berlanjut? Membiarkan semakin banyak dewa gu mengalami kesengsaraan di atas kita. Dengan kekuatan kita, jika kita bertarung di dataran es ini,
selama kita merencanakan dengan baik, tidak sulit untuk membunuh beberapa dewa gu manusia. Tentu saja, aku mengakui bahwa Chudu sangat kuat. Kita bisa bermain aman dan menghindarinya, tetapi dewa gu lainnya tidak sulit dibunuh. Jika mereka semua mati, siapa yang akan tahu kita adalah pelakunya? Manusia adalah sekelompok orang yang kacau secara internal, jalan yang benar dan jalan yang jahat tidak pernah menghentikan konflik mereka. Kata dewa gu muda itu. Petik 2. Kau juga masuk akal. Mari kita laporkan masalah ini kepada suku dan lihat apa yang dikatakan para tetua tertinggi lainnya. Kedua dewa gu manusia salju itu berdiskusi saat sosok mereka yang samar menghilang. Meskipun Fang Yuan dipenuhi luka, dia terus bergerak, bergegas kembali ke tanah yang diberkati Langya. Kehendak surga ingin memusnahkanku, kesempatan terbaik adalah selama kesengsaraanku. Tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan malapetaka dan kesengsaraan hingga batasnya, ia dapat memanipulasinya secara pribadi. Dan lebih buruk lagi, ia dapat memengaruhi orang lain dan menciptakan kesengsaraan manusia untuk membunuhku. Fang Yuan mengingat detail ini dengan jelas. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik untuk berkunjung. Ini adalah informasi berharga yang diperolehnya dari transaksi dengan Six Hair. Dalam pertempuran Gunung Yitian beberapa bulan yang lalu, ia juga menjadi bagian dari kesengsaraan manusia yang krusial yang digunakan kehendak surga untuk menghadapi Spectral Soul. Karena ia telah mengalaminya secara pribadi, Fang Yuan sangat waspada terhadap kesengsaraan manusia ini. Lihatlah siapa Spectral Soul itu, dan ia memiliki Shadow Sect dan Zombie Alliance untuk membantunya selama 100.000 tahun, ia tetap kalah dari kehendak surga pada akhirnya. Dibandingkan dengan mereka, apa Fang Yuan? Karena itu, Fang Yuan mengabaikan luka parahnya, ia segera pergi. Dia cepat, tidak memberi waktu bagi kehendak surga untuk membuat rencana. Tidak ada kecelakaan yang tidak terduga di sepanjang jalan, Fang Yuan berhasil kembali ke tanah yang diberkati Langya. Setelah dia sampai di tanah yang diberkati Langya, dia menghela napas, mengetahui bahwa dia aman untuk saat ini. Selanjutnya, Fang Yuan bersembunyi di dalam kota awannya dan menyembuhkan luka-lukanya, sambil mengembalikan semua gu abadi yang dipinjamnya. Beberapa hari kemudian, luka-luka Fang Yuan sembuh, dia dalam kondisi prima lagi, dia mulai memulihkan gunung Danghun yang ada di aperture abadinya. Ngomong-ngomong, gunung ini sangat membantu ketika dia mengalami kesengsaraan. Gunung Danghun dalam kondisi yang mengerikan, itu adalah gunung yang sangat besar sebelumnya, tetapi setelah diserang oleh bunga angin yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada gundukan kecil yang tersisa. Pemandangan seperti sebelumnya, menggunakan gu abadi ini, Gunung Danghun kembali ke ukuran semula. Hanya ketika Gunung Danghun berada dalam kondisi ini, ia dapat memproduksi gu nyali dengan efisiensi tertinggi. Fang Yuan tidak berani ceroboh, ia segera mengeluarkan Gunung Danghun dan menyerahkannya ke tanah terberkati Langya. Akan tetapi, meskipun ia dapat memproduksi gu nyali secara massal, tempat untuk menjualnya, Treasure Yellow Heaven, masih tutup. Saat ini, persediaan Sekte Langya memiliki sejumlah besar gu nyali yang tidak dapat dijual. Fang Yuan merasa cemas. 2 bulan lagi, bencana duniawi ketiga akan tiba. Bencana itu akan lebih kuat dari sekarang. Jika aku tidak memperoleh terobosan dalam aspek apapun selama periode waktu ini dan memperoleh lebih banyak kekuatan, kemungkinan besar aku akan mati. Tetapi memperoleh kekuatan tidak datang begitu saja, aku membutuhkan segala macam sumber daya kultivasi. Treasure Yellow Heaven, kapan itu akan terbuka? Di dalam celah abadi yang berdaulat. Laut Timur Mini, ini adalah tempat dengan medan perairan. Namun, tidak seluas Laut Timur di dunia luar, permukaan laut terdalam hanya 60 kaki. Sebagian besar tempat seperti lubang lumpur bagi binatang buas yang terpencil. Ini karena celah abadi yang berdaulat belum memiliki cukup tanda dao jalur air. Saat ini, di lokasi tertentu di Laut Timur Mini, 2 binatang buas yang terpencil sedang bertarung. Melolong, serigala sirip hiu binatang buas yang terpencil melolong saat menerkam. Ia membuka mulutnya, memperlihatkan taringnya, jika serangannya mengenai, bahkan gunung pun bisa rusak. Namun lawannya adalah beruang terbang binatang buas yang terpencil. Cahaya licik bersinar di matanya saat ia mundur. Serigala sirip hiu mengerahkan kekuatan yang berlebihan, serangannya dengan mudah dihindari oleh beruang terbang. Selanjutnya, beruang terbang mengangkat cakarnya dan menghantam kepala serigala sirip hiu. Bam,
Kekuatan yang sangat besar melemparkan serigala sirip hiu ke tanah. Ia menjadi linglung karena benturan, ia tidak bisa bangun. Namun, Fang Yuan tidak puas dengan hasil ini. Saat aku menggunakan Gu Abadi kekuatan beruang terbang sebelumnya, kekuatanku meningkat. Namun transformasi beruang terbang itu bermasalah. Untuk sementara aku menggunakan tubuh zombie abadi jalur kekuatan ini, ia memiliki banyak tanda dao jalur kekuatan di atasnya. Meskipun aku memiliki Gu Abadi perubahan bentuk, aku hanya dapat mengubah penampilanku dengan susah payah. Tanda dao jalur kekuatan menahan efek Gu Abadi perubahan bentuk. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Gu Abadi jalur transformasi terutama memiliki tanda dao jalur transformasi di tubuh mereka. Tanda dao ini dapat berubah menjadi tanda dao jalur lain di bawah pengaruh cacing Gu. Gu Abadi perubahan bentuk adalah inti dari jalur transformasi, dengannya, Gu Abadi dapat berubah menjadi apa saja. Bunga, burung, ikan, serangga, rumput, pohon, gunung, sungai, matahari, bintang, bulan, mereka dapat menjadi apa saja. Namun Gu ini hanya mengubah bentuk, cacing Gu lainnya harus digunakan untuk mengubah kekuatan, kecepatan, pertahanan, dan aspek lainnya. Saat ini, celah abadi yang berdaulat ada di dalam tubuhku. Aku hanya bisa menggunakan zombie abadi jalur kekuatan dan melatih metode jalur transformasiku. Namun, zombie abadi jalur kekuatan memiliki tanda dao jalur kekuatan, sulit bagi mereka untuk menggunakan Gu abadi bentuk perubahan. Namun, Gu kekuatan beruang terbang memperoleh amplifikasi dari tanda dao jalur kekuatan, efeknya lebih besar. Fang Yuan menilai ini, menyadari kegunaan tubuhnya saat ini. Tidak ada gangguan dan konflik antara tanda daonya. Ini adalah keuntungan yang sangat besar. Di antara semua jalur, mereka memiliki batasan yang jelas yang memisahkan mereka. Bahkan jika seseorang mengolah lebih dari satu jalur, ada perbedaan antara jalur primer dan sekunder. Namun bagi Fang Yuan, batasannya tidak jelas, dia dapat mengolah semua jalur. Sepertinya menggunakan zombie abadi jalur kekuatan hanya dapat melatih metode jalur transformasiku sampai batas tertentu. Itu tidak dapat membuatku memahami sejauh mana kemampuanku sebenarnya. Fang Yuan mendesah, mengendalikan beruang terbang, menghindar dengan gesit. Ternyata, serigala sirip hiu binatang buas yang terpencil telah bangkit, ia menyerang dalam keadaan panik. Namun Fang Yuan memiliki kecerdasan manusia. Ia menggunakan taktik pertempuran dan memanipulasi beruang terbang dengan lancar. Serigala sirip hiu bahkan tidak dapat melukai beruang terbang. Meskipun Fang Yuan memiliki Gu abadi perbudakan binatang buas dan mengendalikan binatang buas yang terpencil ini sebelumnya, setelah bencana duniawi, Fang Yuan harus mengembalikan Gu abadi perbudakan binatang buas. Jadi, sebelum ini, ia telah melepaskan kendalinya atas serigala sirip hiu dan ikan naga bintang sirip duri. Ini ada manfaatnya. Tanpa perbudakan binatang buas, serigala sirip hiu yang buas dapat melepaskan sifat ganasnya yang sebenarnya. Ia adalah rekan tanding yang baik. Bam! Dengan suara keras lainnya, serigala sirip hiu itu terbanting ke dalam lubang lumpur oleh cakar beruang terbang sekali lagi, saat lumpur memercik kemana-mana. Kali ini, serigala sirip hiu merintih. Ia bangkit dengan cepat, melihat bahwa beruang terbang itu tidak terluka. Ia dengan cepat melarikan diri dengan takut-takut. Fang Yuan yang mengantisipasi serangan serigala sirip hiu itu linglung, ia berpikir, apakah itu karena aku terlalu keras ketika menjentikkannya untuk menaklukkannya di masa lalu. Keganasannya sangat berkurang sebagai hasilnya. Serigala sirip hiu itu melarikan diri, Fang Yuan kehilangan semua minat untuk melanjutkan. Tetapi latihanku beberapa hari terakhir ini tidak sia-sia. Itu membuktikan bahwa tingkat pencapaian jalur transformasiku memang telah mencapai tingkat Grandmaster. Grandmaster jalur transformasi. Saat ini, Fang Yuan adalah seorang Grandmaster di jalur darah, jalur kekuatan, jalur kebijaksanaan, dan jalur bintang, jalur kelima, jalur transformasi, juga telah menjadi tingkat Grandmaster. 500 tahun kehidupan sebelumnya tidak banyak membantu Fang Yuan di sini. Pencapaian jalur transformasinya dapat mencapai tingkat ini karena makna sebenarnya dari Reckless Savage. Kehendak surga ingin memusnahkan Fang Yuan, ia merencanakan dan meningkatkan kekuatan malapetaka dan kesengsaraannya hingga batas yang diizinkan oleh jalan surga. Fang Yuan telah melewati 2 malapetaka duniawi, tetapi malapetaka duniawi ini luar biasa kuat, setara dengan kesengsaraan surgawi. Dengan demikian,
Bahkan makna sebenarnya dari Reckless Savage pun tergambar dalam jumlah yang lebih besar. Keberuntungan dan kemalangan datang silih berganti. Malapetaka dan kesengsaraan memiliki aturan, yaitu keseimbangan antara keberuntungan dan kemalangan. Semakin kuat malapetaka dan kesengsaraan, semakin besar bahaya yang dihadapi Fang Yuan, tetapi setelah melewati kesengsaraan, ia akan menerima manfaat yang jauh lebih besar. Pencapaian Grandmaster jalur transformasi Fang Yuan diperoleh setelah 3 kali infus makna sejati Reckless Savage. Yang pertama adalah ketika Halo Lan naik ke 10 abadi ekstrim, 2 kali terakhir berada di dalam malapetaka duniawinya sendiri, ditarik keluar menggunakan aperture tempering kesengsaraan abadi. Ia bisa menjadi Grandmaster karena fondasinya telah terkumpul dengan cukup. Menjadi Grandmaster jalur transformasi adalah kabar baik, tetapi situasiku saat ini cukup buruk. Fang Yuan khawatir, malapetaka dan kesengsaraan semakin kuat setiap saat. Setelah malapetaka duniawi kedua, Fang Yuan dapat menebak seberapa kuat malapetaka dan kesengsaraan berikutnya. Malapetaka duniawi kedua dilalui setelah proses yang sangat berbahaya. Sepanjang jalan, bulan-bulan salju mulai bermunculan. Jika Fang Yuan tidak bertekad dan segera menyerang mereka, hasilnya akan menjadi bencana. Menjelang akhir, Gunung Danghun menyusut menjadi gundukan kecil. Ia memiliki begitu sedikit esensi abadi sehingga ia bahkan tidak dapat menggunakan satu gerakan pembunuh abadi. Ia hanya berhasil melewatinya karena binatang buas yang ia persiapkan. Dapat dikatakan, Fang Yuan menghabiskan hampir semua kartu trufnya. Selama bencana duniawi pertama, makna sejati Reckless Savage mengambil alih setengah dari kekuatan bencana dan kesengsaraan. Monster salju yang diciptakan oleh kehendak surga tidak memegang inisiatif. Tetapi selama bencana duniawi kedua, kehendak surga merencanakan sambil melibatkan makna sejati Reckless Savage, memanfaatkannya, memengaruhinya untuk menjadi bulan-bulan salju yang memperkuat kekuatan kesengsaraan bunga angin. Kehendak surga dapat berpikir, dalam bencana duniawi ketiga, ia pasti akan mempertimbangkan Gunung Danghun, jurus pembunuh abadi milikku saat ini, dan binatang buasku yang sunyi, serta bahkan bawahan seperti Dewa Gu Zhouzong. Kenali dirimu dan musuhmu, dan kau tidak akan pernah terkalahkan. Fang Yuan telah melalui beberapa kesengsaraan, ia memperoleh pemahaman yang lebih dalam terhadap kehendak surga. Sebaliknya, hal yang sama berlaku untuk kehendak surga, ia memperoleh lebih banyak informasi mengenai Fang Yuan. Saat ini, Fang Yuan memiliki 7 metode utama melawan kesengsaraan. Yang pertama adalah menjalani kesengsaraan di dataran es utara, menggunakan celah peredam kesengsaraan abadi untuk memikat makna sejati Reckless Savage, melemahkan kendali kehendak surga atas kesengsaraan. Yang kedua adalah Doxit Loop, menggunakan jalur keberuntungan untuk melemahkan kesengsaraan. Ketiga, menggunakan sikap Gu, batas gelap Gu, mengubah bentuk Gu, dan wajah yang dikenal untuk berubah menjadi berbagai hal yang dapat membingungkan kehendak surga. Keempat, jalur kekuatannya, jalur pedang, dan jalur darah Gu abadi, serta gerakan pembunuh abadi yang dapat menahannya secara langsung. Kelima, Gunung Danghun, yang memberinya keuntungan di medan. Keenam, statusnya sebagai iblis dunia lain yang lengkap, kehendak surga tidak dapat memengaruhi kognisi Fang Yuan. Ketujuh, kekuatan eksternal, seperti ikan naga bintang sirip tulang belakang, serigala sirip hiu, Gu abadi manusia bulu Zhouzong, Gu abadi manusia berbulu sekte Langya, dan lainnya. Kehendak surga mengetahui dengan jelas tentang metode dan kartu truf ini. Paling-paling, poin ketujuh memiliki ruang yang lebih besar untuk varians. Tetapi kekuatan eksternal ini tidak dapat diandalkan. Tingkat pencapaian jalur perbudakanku tidaklah tinggi, aku juga tidak ahli dalam metode jalur perbudakan. Meskipun aku dapat memperbudak serigala sirip hiu dan ikan naga bintang sirip duri, kehendak surga juga dapat menggunakan kesengsaraan untuk memberi mereka kebebasan. Oleh karena itu, selama kesengsaraan, aku hanya dapat menjadikan mereka sebagai kartu truf, untuk mencegah kehendak surga memanfaatkan mereka. Petik 2. Dan Gu Immortal Zhouzong, manusia bulu, dia adalah Gu Immortal varian manusia, dia memiliki kecerdasan yang melimpah, jika dia mendapatkan kembali kebebasannya, dia akan menjadi ancaman yang lebih besar daripada binatang buas. Kecuali jika aku tidak punya pilihan, aku tidak akan mengungkapkan rahasia bukaan abadiku yang berdaulat kepadanya. Dan yang terpenting, dia pernah menggunakan keinginan surgawi untuk turun ke tanah terberkati Tai Bai sebagai malapetaka duniawi. Jika dia dimanipulasi oleh kehendak surga seperti monster salju itu dan mengkhianatiku, itu akan menjadi masalah.
Pada tingkat ini, malapetaka duniawi ketigaku akan menjadi pengalaman mendekati kematian, dan malapetaka duniawi keempat akan menjadi situasi kematian yang pasti. Fang Yuan sangat menyadari keadaannya. Meskipun dia melewati malapetaka duniawi kedua, surga harta karun kuning tidak terbuka, dia tidak dapat menggunakan sumber daya kultivasi apapun untuk meningkatkan kekuatannya. Inilah masalah dengan para dewa Gu yang mengalami kesengsaraan. Malapetaka dan kesengsaraan semakin kuat setiap saat, mereka harus bekerja keras dan berkultivasi, untuk memastikan bahwa pertumbuhan kekuatan mereka dapat menyamai peningkatan kekuatan malapetaka dan kesengsaraan. Para dewa Gu dengan potensi yang lebih rendah akan menghadapi malapetaka dan kesengsaraan yang lebih lemah, ada waktu yang lama di antara masing-masing, tidak sulit bagi mereka untuk berkultivasi. Namun, potensi Fang Yuan belum pernah terjadi sebelumnya dan mungkin tidak pernah terlampaui. Dia memiliki bukaan abadi yang berdaulat yang dapat mengolah semua jalur. Dengan demikian, malapetaka dan kesengsaraannya begitu mengerikan, pertumbuhan kekuatan mereka tidak pernah terdengar, dan hanya ada jarak 2 bulan antara setiap kesengsaraan. Dewa Gu lainnya pasti sudah mati, karena Fang Yuan memiliki fondasi yang dalam dan sejumlah besar sumber daya yang ditabung, dia bisa bertahan sampai sekarang. Lihatlah, jumlah Dewa Gu dan jurus pembunuh abadi yang dimiliki Fang Yuan, tingkat pencapaian Grandmaster-nya di berbagai jalur, dan bahkan Gunung Danghun dan Sekte Langya, kekuatan eksternal ini yang bisa dia gunakan. Namun meskipun begitu, masa depannya suram. Surga kuning harta karun ditutup, itu benar-benar menghancurkan rencana dan momentumku. Pada tingkat ini, aku tidak bisa bertahan hidup. Masalahnya adalah surga kuning harta karun. Jika surga kuning harta karun terbuka, dia akan memiliki perjalanan yang mulus di depannya. Namun kapan surga kuning harta karun terbuka? Tidak ada yang tahu. Itu bisa terbuka pada saat berikutnya, atau beberapa bulan kemudian. Dalam kasus Fang Yuan, jika butuh beberapa bulan untuk dibuka kembali, dia pasti sudah mati. Kecuali dia memiliki pertemuan yang tidak disengaja dan memperoleh peningkatan kekuatan yang besar. Hari-hari berlalu, tetapi tidak ada tanda-tanda surga kuning harta karun terbuka. Luka-luka Fang Yuan telah pulih, tetapi bukaan abadinya tidak dapat berkembang. Perkembangan Sekte Langya juga terhenti. Roh daratan Langya telah meminta Fang Yuan berkali-kali untuk menyelesaikan masalah anjing pemburu bintang jatuh. Namun Fang Yuan tidak setuju, hubungan mereka semakin memburuk. Roh daratan Langya mengurangi imbalan Fang Yuan yang mengajari keterampilan tempur Dewa Gu manusia berbulu ke yang terendah, dia hampir tidak mendapat keuntungan apapun. Di bawah dorongan rambut ke-6, Dewa Gu manusia berbulu lainnya juga menjadi dingin terhadap Fang Yuan, mereka bahkan mulai membencinya. Meskipun bencana duniawi kedua telah berakhir, situasi Fang Yuan semakin memburuk. Haruskah dia menunggu sampai surga kuning harta karun terbuka, atau mencoba mengambil inisiatif dan menemukan terobosan? Fang Yuan dihadapkan pada masalah yang sulit. Fang Yuan memikirkannya cukup lama, ia memilih untuk menunggu. Setelah bencana duniawi kedua, ia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kehendak surga. Di Taiqiu, tampaknya damai, tetapi kehendak surga sepertinya sudah membuat rencananya, menungguku untuk terjun. Sebelumnya, Sekte Langya berkembang dengan lancar di Taiqiu, itu sepertinya umpan kehendak surga. Petik 2. Selanjutnya, anjing pemburu bintang jatuh muncul, itu adalah penyelidikan dan tekanan kehendak surga. Ia mencoba menggunakan Sekte Langya untuk memaksaku keluar. Ini berarti, aku benar-benar tidak bisa pergi. Atau mungkin Fang Yuan hanya terlalu memikirkannya. Mungkin kehendak surga tidak begitu maha kuasa. Atau mungkin kehendak surga belum mulai merencanakan di Taiqiu. Fang Yuan memikirkan hal-hal ini, tetapi ia menyingkirkan semua angan-angan ini. Ia dapat bertahan hidup sampai sekarang karena kewaspadaannya, dan fakta bahwa ia tidak menyerahkan segalanya pada kesempatan. Ia selalu merencanakan hasil terburuk. Tidak menaruh harapan pada cinta orang lain, tidak mendambakan siapapun untuk bersikap baik padanya, tidak mengharapkan dirinya disukai oleh takdir. Mengandalkan dirinya sepenuhnya, menunggu. Fang Yuan tenang, menunggu pembukaan surga kuning harta karun. Setelah mempertimbangkan semua aspek, ini adalah pilihan yang paling menguntungkan dan stabil baginya. Waktu terus berlalu, setengah bulan segera berlalu, tetapi surga kuning harta karun masih belum berubah. Rambut ke-6 menebar perselisihan di mana-mana, sikap Gu Immortals pria berbulu terhadap Fang Yuan semakin buruk. Beberapa menunjuk wajah Fang Yuan, memarahinya karena menjadi pengkhianat,
meskipun dia bergabung dengan Sekte Langya, dia tidak berkontribusi. Aku punya alasan untuk semua yang aku lakukan. Fang Yuan menjelaskan dengan jelas, setelah itu, dia tinggal di kota awannya dan jarang berpindah-pindah. Dia juga menerima sangat sedikit permintaan untuk membimbing Gu Immortals pria berbulu. Dalam bertarung, karena hadiahnya terlalu sedikit setelah penyesuaian roh tanah Langya, dia tidak dapat mengembangkan aperture abadi, dan sulit untuk menjadi ahli dalam metode jalur transformasi. Fang Yuan tidak membuang-buang waktunya, dia menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk membuat banyak deduksi. Namun tanpa cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan merasakan kontras yang kuat. Deduksinya memakan waktu lama, sangat berbeda dengan menggunakan cahaya kebijaksanaan, perbedaannya seperti langit dan bumi. Mengapa saya harus peduli dengan sikap orang lain? Selama saya berada di Sekte Langya, dan tidak melanggar aturan sekte apapun, apakah roh tanah Langya akan melanggar aturannya sendiri dan menghapus status tetua tertinggi eksternal saya? Tidak mungkin. Fang Yuan terus menunggu. Sekalipun lingkungannya memberikan tekanan besar padanya, dia tidak tergerak. Dataran utara, kebun kacang Myriad, lebih dari 10 hari kemudian. Tempat ini memiliki tanah yang subur dan cuaca cerah, ada ladang untuk bercocok tanam dengan banyak saluran irigasi yang tertata rapi. Cudu datang ke sini dan melihat sekeliling, dia merasakan emosinya tenang, dia berkata dengan keras, Tian Xiaxin, kamu memang dewa Gu jalur kebijaksanaan nomor 1 di dataran utara. Dunia luar sudah kacau, tetapi kamu masih di sini bercocok tanam dan hidup dengan damai, kamu benar-benar ahli yang tidak terkekang. Ada ribuan kilometer persegi lahan pertanian, dengan banyak sosok yang membungkuk dan bercocok tanam. Kebanyakan dari mereka adalah tukang tinta, mereka berkulit gelap dan berambut putih, mereka adalah jenis manusia varian. Salah satu dari mereka adalah manusia, dia tampak seperti petani tua dengan punggung bungkuk, berusia 50 hingga 60 tahun dengan kerutan di wajahnya. Tangannya yang kasar memegang 2 batang kacang khusus. Celananya digulung saat dia berdiri di atas lumpur, dia tidak memiliki sikap seorang abadi, dia benar-benar tampak seperti orang tua biasa. Namun setelah mendengar perkataan Cudu, dia mengangkat kepalanya, menegakkan punggungnya. Menghadapi dewa penguasa yang terkenal itu, dia tidak merasa takut atau gelisah, dia tersenyum tipis, Cudu, kamu menyanjungku. Bagaimana mungkin aku menjadi dewa Gu jalur kebijaksanaan nomor 1 di dataran utara? Ada gunung yang lebih tinggi dari gunung lainnya, seorang ahli di atas ahli lainnya, ada begitu banyak ahli tersembunyi di dataran utara, meskipun aku mewarisi warisan sejati Dewa Tua Tian Yuan, aku tidak dapat belajar banyak dan memiliki fondasi yang lemah. Dulu, aku bersaing dengan Dong Fang Chang Fan dan kalah jauh darinya. Tidak mungkin aku menjadi nomor 1. Dewa Gu jalur kebijaksanaan Tian Xiaxin ini awalnya adalah seorang manusia, dia bahkan bukan seorang Master Gu. Namun secara kebetulan, dia memperoleh kesempatan besar dari seorang abadi. Akhirnya, dia mewarisi warisan sejati dari orang terkenal dalam sejarah, ahli jalur kebijaksanaan hebat Dewa Tua Tian Yuan, menjadi Dewa Gu jalur kebijaksanaan secara diam-diam. Dulu, ketika Dong Fang Chang Fan mencoba mengembangkan klannya dan memimpin suku Dong Fang menuju kebangkitan yang kuat, ia harus melanggar hak orang lain. Meskipun Tian Xiaxin memperoleh warisan sejati dan menjadi Dewa Gu, ia memiliki bakat biasa, bukaan abadinya biasa saja dan malapetaka serta kesengsaraannya tidak kuat. Karena kepribadiannya, ia tidak memiliki ambisi besar. Ia awalnya berkultivasi dengan damai di rumah, tetapi ketika suku Dong Fang berkembang, mereka mengganggu gaya hidupnya yang damai. Meskipun Tian Xiaxin tidak mau, Dong Fang Chang Fan sangat sombong. Setelah kalah dari Dong Fang Chang Fan, ia hanya bisa meninggalkan kebun kacang Myriad dan berkeliaran di luar. Selama periode ini, ia berinteraksi dengan para dewa abadi lainnya dan perlahan-lahan, dunia dewa abadi dataran utara mengetahui keberadaannya. Setelah Dong Fang Chang Fan meninggal, markas suku Dong Fang diruntuhkan, sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dirampas. Sebagai kekuatan super, suku Dong Fang bagaikan matahari terbenam, lenyap dengan cepat. Tanpa Dong Fang Chang Fan, suku Dong Fang runtuh. Tian Xiaxin menggunakan kesempatan ini untuk kembali ke bekas rumahnya, menjadi pemilik kebun kacang segudang. Meskipun ia memiliki bakat biasa, warisan sejatinya sangat mengesankan, banyak dewa abadi dataran utara yang mempromosikannya, menganggapnya sebagai orang nomor 1 di bawah Dong Fang Chang Fan. Setelah Dong Fang Chang Fan meninggal, statusnya secara alami naik,
dan sekarang dikenal publik sebagai Dewa Abadi jalur kebijaksanaan nomor 1 di dunia Dewa Abadi Dataran Utara. Namun, ia tidak memiliki ambisi atau keinginan, ia ingin menjadi orang biasa, bahkan sebagai Dewa Abadi, ia tidak ingin menyerah pada kehidupan aslinya, ia pergi ke ladang untuk bertani setiap hari. Tentu saja, kebun kacang Miryat sangat besar, sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh para tukang tinta. Tian Xiaxin membesarkan budak-budak tukang tinta, dia cukup terkenal di dunia Gu Immortal Dataran Utara karena hal ini. Chudu tersenyum, berjalan ke arah Tian Xiaxin, saudara Tian terlalu rendah hati, jika aku memiliki pencapaian jalur kebijaksanaan seperti saudara Tian, aku akan menyebut diriku nomor 1, di seluruh Dataran Utara, aku ingin melihat siapa yang dapat bersaing denganku. Tian Xiaxin menyipitkan matanya, dia tertawa terbahak-bahak, saudara Chu, kamu membawa dirimu seperti naga atau harimau, kamu adalah orang yang mendominasi di antara para abadi, kamu memiliki ambisi besar, aku tidak dapat dibandingkan denganmu. Bagaimana, apakah kamu juga ingin meraup beberapa keuntungan dari suku Hei? Kamu datang ke sini hari ini untuk memintaku membuat potongan harga untukmu. Chudu mengangguk, tetapi menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian, suku Hei akan segera dihancurkan, seperti mantan suku Dongfang. Saat ini, hampir semua kekuatan di dunia Gu Immortal Dataran Utara sedang menyerang dan berkomplot melawan suku Hei. Namun, aku tidak ingin ikut campur dalam hal ini. Saya datang ke sini dengan masalah yang lebih penting untuk diminta saudara Tian untuk simpulkan. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik untuk berkunjung. Tian Xiaxin menunjukkan ekspresi kagum di wajahnya, mengesankan. Seperti yang diharapkan dari Dewa Penguasa Chudu, Anda tidak terpengaruh oleh tren dunia dan berpegang teguh pada tujuan Anda sendiri. Apa yang Anda ingin saya simpulkan? Saya ingin Anda membuat kesimpulan tentang seseorang. Ini petunjuknya, kata Chudu, menyerahkan Gu Abadi kepada Tian Xiaxin. Gu Abadi ini tampak seperti capung bersayap perak, sayapnya berkedip-kedip dengan cahaya perak, Tian Xiaxin merasakan hawa dingin yang dingin melihatnya. Gu Abadi jalur pedang peringkat 7. Dia sedikit terkejut, tiba-tiba, tubuhnya bergetar dengan aura mistis, dia menjawab sendiri, Gu Abadi pedang terbang, Bo King pernah menggunakannya. Seperti yang diharapkan dari Tian Xiaxin, memang begitu. Chudu memuji, menyatakan niatnya. Dia ingin mendapatkan metode pembukaan penempaan kesengsaraan abadi dari Fang Yuan, untuk memancing keluar infus makna sejati Reckless Savage, membantunya dalam kultivasi. Dibandingkan dengan metode pembukaan penempaan kesengsaraan abadi, metodenya untuk memelihara Master Gu jalur kekuatan untuk menjadi Dewa Gu terlalu lambat dan tidak efisien. Meskipun dia memiliki Gu abadi pedang terbang milik Fang Yuan, dia tidak dapat menandinginya dalam kecepatan, dia hanya dapat bernegosiasi dengannya. Tetapi, setelah itu, Fang Yuan pergi, meskipun dia memberi Chudu metode kontak, Chudu menerima sedikit balasan darinya. Bahkan ketika Fang Yuan membalas, dia hanya memberikan balasan setengah hati. Chudu semakin cemas, terutama dalam beberapa bulan terakhir, ketika surga kuning harta karun ditutup, Chudu kehilangan semua cara untuk menghubungi Fang Yuan. Chudu juga mengantisipasi pembukaan surga harta karun kuning, tetapi ketika dia memikirkannya, bahkan jika surga harta karun kuning terbuka, Fang Yuan mungkin masih mengabaikannya. Sungguh tidak dapat dipercaya, orang macam apa Chudu, dia benar-benar harus menunggu seorang Dewa Gu untuk membalasnya. Tetapi metode pembukaan penempaan kesengsaraan abadi sangat penting, itu adalah cara bagi Chudu untuk berkultivasi. Chudu bahkan mengabaikan kejadian di suku Hei, dia pergi ke Tian Xiaxin untuk menggunakan metodenya untuk menyimpulkan lokasi Fang Yuan. Karena kamu mengabaikanku, aku akan menemukanmu sendiri. Chudu berpikir seperti ini. Ini adalah sikap Dewa Dominasi. Tian Xiaxin terus menyimpulkan, sesaat kemudian, dia berkata, bagus. Gu abadi ini masih milik target, kamu tidak memurnikannya dengan paksa. Dengan cara ini, aku memiliki peluang 50% untuk menyimpulkan pihak lain. Chudu mengerutkan kening, hanya 50%. Jika dia bersembunyi di dalam lubang abadi, aku pasti tidak dapat menyimpulkan apapun. 50% sudah sangat tinggi. Kata Tian Xiaxin. Chudu mengangguk tak berdaya, kalau begitu aku akan menyusahkan saudara Tian. Ayo pergi ke lokasi lain. Aku butuh 3 hari. Tanah yang diberkati Langya. Fang Yuan kembali ke kota awannya. Sebelumnya,
Dia dipanggil oleh roh tanah Langya, dia tidak memintanya untuk berurusan dengan anjing pemburu bintang jatuh. Sebaliknya, sesuatu yang besar sedang terjadi di dataran utara. Suku Hei, Fang Yuan bergumam, tatapannya berkedip. Suku Hei sedang menghadapi krisis yang merusak, mereka dalam kesulitan yang mengerikan. Ngomong-ngomong, Fang Yuan adalah salah satu pelaku utama. Melihat situasinya, Fang Yuan menyebabkan runtuhnya gedung 88 yang sejati, ia menghancurkan tanah suci pengadilan kekaisaran dan menyebabkan jalan lurus dataran utara menjadi marah. Mereka berusaha menemukannya. Namun saat itu, dengan bantuan Sekte Bayangan, bersama dengan usaha Fang Yuan sendiri, mereka tidak dapat menemukannya. Selanjutnya, Hei Cheng bergabung dengan Sekte Bayangan. Kelompok Sekte Bayangan dan Feng Jiuge bertempur dalam pertempuran 100 hari di lembah Luopo. Hei Cheng meninggalkan penjara gelap rumah Gu abadi dan melarikan diri, ditangkap oleh Fang Yuan. Selanjutnya, penyihir langit berkobar berurusan dengan leluhur tua Suehu, mereka mencapai kesepakatan, penyihir langit berkobar memaksa 4 tetua tertinggi suku Hei, yang menggunakan amukan kota hijau, untuk mundur, dan leluhur tua Suehu menggunakan kesempatan itu untuk mencuri bahan abadi dari markas besar suku Hei, menghasilkan kekayaan yang sangat besar. Akhirnya, dalam pertempuran Gunung Yitian, Sekte Bayangan hancur, tidak ada yang bisa melindungi Fang Yuan dari deduksi lagi, rahasianya diungkapkan oleh pengadilan surgawi ke seluruh dunia, kebenaran tanah suci pengadilan kekaisaran terungkap. Para dewa Gu dataran utara ingin menyingkirkan Fang Yuan, tetapi mereka tidak dapat menemukan lokasinya. Pertama, Dewa Gu jalur kebijaksanaan sangat langka, dan kedua, Fang Yuan telah bersembunyi di dalam tanah terberkati Langya selama ini. Terakhir, orang ini juga memiliki pencapaian yang cukup tinggi dalam jalur kebijaksanaan. Para Dewa Gu dataran utara tidak dapat menemukan Hei Loulan atau Tai Bai Yun Seng. Fang Yuan adalah pelaku utama, mereka adalah kaki tangannya. Saat ini, mereka bersama Ying Wu, Xie, pengadilan surgawi benua tengah menyerang tetapi tidak dapat menangkap mereka. Para Dewa Gu dataran utara sangat marah, terutama para Dewa Gu jalur kebenaran, dan kekuatan super yang mendominasi wilayah, suku Huang Jin. Kehidupan mereka awalnya hebat, menggunakan pengaturan leluhur mereka, Dewa Matahari Raksasa, mereka dapat menggertak para Dewa jalur iblis atau abadi tunggal, memainkan permainan kontes pengadilan kekaisaran setiap 10 tahun. Heh, itu cukup mengasyikkan. Secara keseluruhan, jalur kebenaran berkembang pesat, dan suku Huang Jin mendominasi dataran utara, situasinya tidak dapat digoyahkan. Namun, tanah yang diberkati istana kekaisaran hancur. Bangunan 88 yang sejati runtuh, bangunan indah ini hancur total. Mereka tidak dapat menemukan pelaku atau kaki tangannya, jadi mereka pergi ke suku Hei. Hei Loulan adalah anggota suku Hei. Siapa lagi selain suku Hei yang dapat disalahkan sekarang?